Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk Ibu dosen. Perkenalkan, saya Suraya Fatakia dengan NRP 50312310066 dari kelas Manajemen Investasi A. Saya izin untuk melaporkan hasil dari analisis investasi Fitrade RTI saya untuk tugas besar manajemen investasi. Baik, kita mulai dengan durasi transaksi. Jadi untuk investasinya ini, kita melakukan simulasi transaksi saham. Ini dilakukan lewat aplikasi RTI Bisnis. Di situ ada fitur tradingnya. Nah, di sini penulis mulai di tanggal 22 November dan selesai di tanggal 2 Desember, yang mana membuat bahwa transaksi yang dilakukan itu kurang dari 1 bulan. Nah, di sini penulis memutuskan untuk menghentikan transaksi karena yang pertama, penulis melihat adanya ketidakstabilan pasar dari beberapa saham yang dipilih. Kemudian juga penulis merasa bahwa tujuan investasi jangka pendek ini sudah tercapai, yang mana sudah mencapai gain dari saham yang dilakukan. Berikut merupakan lampiran transaksi yang telah dilakukan oleh penulis selama 22 November hingga 2 Desember kemarin. Di sini penulis melampirkan tabel yang sudah disesuaikan karena apabila menampilkan screenshot dari aplikasi RTI-nya sendiri itu kurang rapi dan terpotong-potong, sehingga penulis memutuskan untuk dibuat dalam format tabel yang lebih rapi seperti ini. Bisa dilihat di sini penulis membeli sebagian besar saham di tanggal 22 dan menjual sebagian besar di tanggal 2. Nah, berikut merupakan rekap untung rugi dari seluruh transaksi saham yang telah dilakukan oleh penulis. Di sini penulis membeli saham dengan berbagai macam sektor, terutama dengan sektor terbanyak 5 saham di sektor energi, kemudian 2 saham di sektor basic material, kemudian sisanya dari consumer cyclicals, industrials, dan juga consumer non-cyclicals. Di sini kita bisa melihat bahwa dari 10 saham yang dipilih oleh penulis, beberapa menunjukkan kinerja yang baik. Seperti di sini kita bisa lihat kalau misalnya gain terbesar itu ada di Arko, Apex, dan juga MPC. Dengan persentase keuntungannya 79,39% untuk Arko, kemudian 18,97% untuk Apex, dan 18,36% untuk MPC. Loss-nya sendiri ada 3 saham juga dari Toba, Brand, dan juga GJRM dengan persentase minus yang bisa dilihat di PPT. Nah, di sini persentase profitnya kurang lebih 1,55% dengan total capital gain 1.551.000. Saldo awalnya dimulai dari 100 juta dengan saldo akhirnya seperti yang bisa terlihat di layar, yaitu 98 juta sekian. Berikut merupakan analisis yang digunakan oleh penulis untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan dari transaksi saham jual belinya. Nah, di sini yang pertama ada analisis fundamental. Untuk teorinya sendiri, analisis fundamental ini dilakukan untuk menentukan bahwa apakah suatu saham itu dia overvalued ataupun undervalued. Nah, di sini penulis melakukan analisis fundamental lewat analisis dari laporan keuangan perusahaan, kemudian juga dari kondisi makroekonomi dan juga manajemennya yang nanti akan dijelaskan di poin berikutnya. Kemudian yang kedua adalah analisis teknikal. Di sini analisis teknikal ini dilakukan untuk melihat pergerakan dari fluktuasi harga sahamnya. Kita bisa lihat apakah dia bullish ataupun bearish. Kemudian yang ketiga, analisis manajemen. Ini termasuk dari bagian dari fundamental tadi. Manajemen ini untuk melihat apakah perusahaan ini itu punya respon yang baik dalam menyikapi kondisi keuangan mereka, kemudian kondisi ekonomi yang mempengaruhi oleh kinerja perusahaan, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah analisis dari sentimen pasar sendiri. Di sini analisis sentimen pasar dilakukan untuk melihat apakah reaksi-reaksi dari luar ataupun dari
eksternal perusahaan itu bisa mempengaruhi kinerja saham. Sehingga menurut saya analisa sentimen pasar ini cukup penting karena termasuk berita-berita yang kemungkinan besar akan berpengaruh, pada kinerja saham yang akan dipilih. Di sini penulis memutuskan untuk, memaparkan analisis-analisis, pengambilan keputusan untuk 3 saham dengan kinerja terbaik, berdasarkan, rekap gain loss yang telah dijelaskan tadi, yaitu yang pertama ada Arko, kemudian Apex, dan juga YMPC. Nah, PT Arkora Hydro Tbk atau dengan kode sahamnya yaitu Arko, ini saat dianalisis fundamentalnya dia cukup buruk, karena yang pertama kita bisa lihat di sini dia punya laba yang cukup rapuh. Net profit margin-nya itu 25,9%, tapi dari laporan keuangan yang disebutkan, arus kas operasinya itu malah, minus di 49,17 miliar. Yang menunjukkan bahwa, labanya ini meskipun ada, tapi dia itu cukup rapuh karena kas operasinya minus. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat di situ di laporan keuangan itu utangnya cukup tinggi dengan 206%, DIR. Nah, di sini utang-utang paling besarnya itu yang pertama ada utang pihak berelasi dan yang kedua, utang dari lembaga keuangan. Kemudian untuk fase pengembangannya sendiri ini Arko ini masih cenderung belum matang karena, dari laporan, yang ada, 25 dari 27 anak usahanya itu masih dalam tahap pengembangan, ataupun masih dalam tahap konstruksi. Sehingga, kematangan dari usahanya ini masih, belum cukup. Kemudian tapi, dari analisis, pasar, analisis dari kondisi industrinya, itu mereka punya prospek industri yang cukup baik karena, PT Arko sendiri ini termasuk di, perusahaan dengan sektor energi terbarukan, yang mana, akhir-akhir ini tuh giat didukung oleh pemerintah sehingga, masih ada dukungan dari regulasi ataupun dari pemerintah seperti itu. Namun dari, secara keseluruhan dari analisis fundamental terutama dari laporan keuangannya, saham Arko ini punya risiko untuk overvalued karena pertama tadi, dengan semua analisis tadi disimpulkan bahwa leverage-nya itu tinggi dan juga dia masih bergantung pada realisasi proyek karena, kebanyakan masih dalam fase pengembangan. Kemudian kita move ke, analisis saham kedua yaitu dari saham Apex. Kalau misalnya dilihat dari, analisis laporan keuangannya, skala usahanya itu bisa disimpulkan kalau misalnya dia masih tergolong kecil karena di sini pendapatannya itu, hanya sebesar, $42.000 sekian dan laba bersihnya itu hanya mencapai $751.000, US dollar. Kemudian di sini Apex ini juga masih menanggung kerugian dari, tahun sebelumnya. Bisa dilihat dari berita-berita yang ada di, internet kalau misalnya Apex ini baru saja pulih dari kerugian, baru bisa memulihkan usahanya itu di tahun 2024 kemarin. Bisa dilihat kalau misalnya dari laporan keuangannya itu saldo labanya masih minus, yaitu minus, 150.000 US dollar sehingga menunjukkan kalau misalnya masih ada beban historis dari pemulihan usaha di tahun 2024 itu. Kemudian untuk sektor, industrialnya sendiri, Apex ini termasuk energi, namun mereka itu lebih fokus ke menyediakan jasa untuk pengeborannya. Nah, di sini tuh sektornya cukup sensitif karena dia tadi, jasa pengeboran minyak. Prospeknya itu, tergantung dengan aktivitas hulu migas yang ada di, mitra-mitra dari Apex sendiri ataupun yang ada di peluang-peluang, bisnis-bisnis usaha lainnya baik di dalam negeri ataupun di luar negeri dan juga, ada fluktuasi harga minyak global sehingga itu mempengaruhi supply demand dari minyak itu sendiri yang mana nanti juga akan pada akhirnya berpengaruh pada, permintaan jasa untuk, perusahaan Apex ini sendiri sehingga bisa dibilang kalau misalnya sektornya itu cukup sensitif. Nah, di sini bisa dibilang kalau misalnya Apex ini punya resiko overvalued juga meskipun dia spekulatif dan enggak separah, saham yang Arko tadi, karena di sini kita bisa lihat kalau misalnya resikonya masih tetap tinggi ya, karena sensitif sektor, kemudian masih ada penanggung kerugian dari, pemulihan usaha di tahun 2024 itu, dan profitnya itu juga masih tipis, seperti itu. Kemudian
kita yang terakhir adalah analisis fundamental untuk, IMPC. Nah, di sini kalau misalnya dibandingkan dengan 2, saham yang lainnya tadi, IMPC ini meskipun gain-nya tidak, begitu tinggi seperti Arko, tapi fundamentalnya itu lebih kokoh. Di sini bisa dilihat kalau misalnya saldo labanya itu 1,9 triliun dan laba bersihnya itu 295,5 miliar. Kemudian struktur keuangannya juga sehat dengan ekuitas yang stabil sebanyak 2,45 triliun dan di kinerja laporan keuangan semester 2 di tahun 2025 ini liabilitasnya itu menurun ke 2,13 triliun. Nah, di sini juga YMPC itu didukung oleh sektor dan target, dari perusahaan itu sendiri. Jadi, manajemen dari YMPC itu baru rilis kalau misalnya mereka ada target pertumbuhan laba di tahun 2025 ini, positif hingga naik 11,9%, dan juga ada dukungan dari pemerintah yaitu, APBN yang difokuskan pada, industri infrastruktur yang mana merupakan, sektor industri dari sektor, usaha dari EMPC ini sendiri. Sehingga kalau misalnya disimpulkan, EMPC ini punya peluang undervalued karena, fundamentalnya kuat dan juga resikonya cukup moderat dibandingkan dengan 2 saham sebelumnya yang telah dianalisis. Baik, di sini adalah, pola dari technical Arco. Nah, di sini tuh, bisa dilihat kalau misalnya ada kenaikan candle yang besar dan cukup beruntun, sampai volumenya itu juga melonjak sampai 10,7 juta. Nah, tapi karena di sini tuh, naiknya itu sangat besar, kemudian beruntun, volumenya juga melonjaknya itu cukup besar. Jadi, bisa dibilang kalau misalnya, kondisinya Arco ini ada di kondisi overextended dan juga, rawan untuk koreksi. Nah, rawan koreksi ini akhirnya menyebabkan pembekuan dari, BEI di tanggal 28 November 2025 kemarin dan masih belum dibuka lagi. Nah, di sini bisa dibilang kalau misalnya momentumnya masih kuat, tapi ya karena itu akhirnya menyebabkan, suspicion dan pembekuan. Jadi masih ada resiko untuk, perubahan harga saham lagi. Tapi untuk sementara hingga tanggal 2 Desember ini harganya tetap, di, mmm, 4.000 sekian per saham. Kemudian merupakan, ini teknikal dari Apex. Di sini bisa dilihat dari, grafik yang disediakan kalau misalnya ada breakout kuat dari area konsolidasi 90 sampai 130 dengan volume yang cukup besar di akhir November. Nah, di sini ada pola higher high yang lumayan jelas, tapi karena ada, kenaikan yang dia itu dalam waktu singkat sehingga, masih ada kondisi overbought secara struktur harga. Arahnya mungkin masih bullish, tapi masih ada potensi untuk pullback jangka pendek tinggi karena jarak dari candle-nya ini, lumayan, tinggi, lumayan jauh dari struktur harga yang ada di sebelumnya. Nah, kemudian ini adalah analisis teknikal dari MPC, bisa dilihat dari misalnya, dari diagram, ini ada tren naik kuat, dan, dengan breakout besar di awal Agustus. Bisa dilihat kalau misalnya ada candle panjang vertikal pertama di bulan tersebut dengan volume yang, meningkat. Nah, setelah itu, harga itu melakukan konsolidasi sehat antara 2.200 sampai 2.900 selama, kurang lebih 2 bulan sebelum akhirnya breakout lagi di atas 3.100. Nah, kalau di sini bisa dilihat kalau misalnya, MPC ini naiknya itu konsisten dan stabil, akhirnya, bisa dibilang kalau misalnya mereka punya tren bullish yang cukup solid. Nah, berikut merupakan analisis untuk sentimen pasar. Ini adalah sentimen pasar untuk 3 saham, yang sama yaitu Arko, Apex, dan juga MPC. Nah, di sini kalau untuk Arko, karena tadi, sudah dijelaskan kalau misalnya ada, pembekuan transaksi jual beli saham oleh BEI karena ada lonjakan harga yang abnormal, sentimennya itu berubah menjadi negatif tajam. Karena itu, memunculkan kekhawatiran spekulasi dari publik dan juga,
ada suspicion untuk resiko manipulasi dari, kinerja keuangannya sendiri karena, lonjakan harganya itu cukup abnormal. Kemudian untuk Apex sendiri, di sini sentimennya itu cukup positif untuk sentimen dari pasar sendiri, karena di sini dia didorong dari kontrak-kontrak migas yang dipublikasi dan juga, sektornya itu, cukup, eee cukup ada potensial meskipun, rentan gitu. Namun ada juga, kemungkinan dari lonjakan harga spekulatif sehingga, saham Apex ini rentan dengan profit taking. Kemudian yang terakhir adalah untuk EMPC, sentimen pasarnya ini cenderung bullish, sehat karena, dari yang sudah dijelaskan sebelumnya, fundamentalnya kuat, kemudian, teknikalnya juga bisa dilihat kalau misalnya grafiknya itu, konsisten untuk naik terus, kemudian ada juga akumulasi investor yang jangka panjang dan juga prospek permintaan infrastrukturnya itu juga solid, sehingga sentimen pasarnya cukup positif untuk MPC. Berikut merupakan evaluasi kinerja untuk seluruh, portofolio saham yang telah dilakukan oleh penulis, seperti yang telah ditunjukkan di tabel yang di awal sekali tentang rekapan untung dan rugi. Di sini total capital gain dari penulis itu sebesar 1.551.000. Nah, di sini, persentase profitnya itu 1,55% dengan dari 10 saham, 7-nya itu memberikan keuntungan. Gain terbesarnya dari Arko meskipun, sahamnya tadi itu ditahan karena dibekukan, tapi gain-nya cukup tinggi, dengan persentase 79,39% dan loss terbesarnya itu dari, sektor Toba, dari saham Toba, dengan minus 4,65%. Di sini bisa dilihat, diagram capital gain loss transaksi saham dari mmm, tiap saham yang diperjualbelikan oleh penulis. Bisa dilihat, dari sini kalau, kinerja portofolio bisa dikatakan, cukup positif karena, lebih dominan saham yang memberikan keuntungan daripada saham yang memberikan, kerugian. Kemudian di sini adalah evaluasi strategi. Yang pertama, dari strategi untuk diversifikasi sektor ini sudah, lumayan ada karena, bisa dilihat kalau misalnya saham-saham yang dipilih itu, lumayan variatif dari energi, kemudian basic materials dan juga, sektor-sektor lainnya. Tapi memang penulis masih bergantung di sektor energi dan basic material karena, yang sisanya itu hanya satu dari tiap sektor. Kebanyakan di energi dengan 5 saham gitu. Kemudian yang kedua, dari analisis fundamentalnya sendiri, mungkin masih, moderat untuk, melakukan analisisnya karena yang bisa dilihat dari, laporan slide-slide sebelumnya yang benar-benar solid untuk ada potensi undervalued itu EMPC, sedangkan meskipun Arko dan Apex itu kinerjanya cukup baik, tapi dari analisis fundamentalnya itu, ditunjukkan kalau misalnya dia masih cukup, lemah dibandingkan dengan EMPC. Kemudian untuk JJRM dan brand juga, kurang untuk dianalisis secara mendalam karena, penulis kurang mempertimbangkan kalau misalnya ini adalah, transaksi, saham yang hanya dilakukan dalam jangka pendek seperti itu, sehingga menimbulkan kerugian. Kemudian yang ketiga, untuk analis teknikalnya sendiri bisa dibilang, cukup baik karena, dari sisi teknikal, Arko, Apex, dan YMPC ini punya pola breakout kuat dengan volume tinggi, sehingga, sinyal belinya itu cukup tepat. Tapi kalau misalnya dari saham seperti Toba yang, dia itu rugi, analis teknikalnya itu masih kurang, memperhatikan sinyal pelemahannya gitu, cenderung dibiarkan. Kemudian yang keempat adalah dari manajemen resiko sendiri, bisa dibilang cukup baik karena, penulis sudah menghentikan transaksi pada 2 Desember karena, merasa adanya ketidakstabilan pasar. Hanya saja, penulis ini masih belum, menggunakan, teknik stop loss kayak, seperti, saham kalau misalnya memang sudah tidak menghasilkan value ya harusnya bisa langsung dijual daripada menimbulkan kerugian yang cukup lama sebelum dijual, seperti itu. Begitu. Sehingga dari evaluasi kinerja dan juga dari evaluasi strategi yang sudah ada, di sini disimpulkan bahwa
strength dari, kinerja penulis itu yang pertama dia, saya sudah punya proses keputusan yang cukup komprehensif terutama di pola teknikalnya juga, yang bullish, fundamentalnya ada yang solid, dan sentimen pasarnya, lumayan mendukung. Kemudian juga sudah bisa mengidentifikasi kondisi puncak pasar, seperti alasan keluar pasar itu tadi karena sudah ada ketidakstabilan dari terutama kayak, saham seperti Arko yang dia sudah kena suspensi saham, dan juga ada tanda overbought di Apex, seperti itu. Kemudian yang masih butuh untuk di-improve adalah yang pertama harus menerapkan disiplin action yang konsisten, seperti tadi, menerapkan, teknik stop loss. Jadi, di sini kesalahannya adalah penulis mempertahankan saham, seperti Toba dan JRM itu terlalu lama, yang mengakibatkan, adanya kerugian yang sebenarnya harusnya itu bisa dihindari. Kemudian yang kedua yaitu tadi mekanisme stop loss, sehingga, bisa melindungi, keuntungan dan juga, membatasi kerugian yang ada. Nah, dari sini rekomendasinya adalah lebih memperkuat dari manajemen resiko, kemudian juga selektif dengan saham-saham yang dipilih, itu lebih tinggi, mungkin lebih diperhatikan juga dengan fundamentalnya, sehingga nanti, resiko-resiko leverage seperti itu lebih rendah dan, lebih mempertimbangkan kondisi, makronya itu sendiri. Baik, mungkin, begitu saja, hasil dari laporan akhir, analisis kinerja, trading RTI-nya. Terima kasih, atas perhatiannya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.